sudah mulai buka pesantren. Ya, disebutlah oleh orang santri sukses katanya. Maka kita bisa bikin pondok lagi, bisa banyak lagi santri ke kita. Tetapi bermainnya di pengetahuan otak aja gitu. Kolbu nggak diurus. Antara lain, kalau menyampaikan agama, ceramah, ngaji kitab, dalam hati selalu ada, kira-kira dapat imbalan apa? Itu manusiawi. Tapi ada hal yang manusiawi yang diikuti, ada yang dikontrol. Buktinya kalau kita selesai ceramah di satu daerah, pulang, lalu kita nggak diberi apa-apa, sebelum belajar ma'rifat, muncul dalam hati, gua tandain lo, kalau ngundang lagi nggak bakalan gua terima. Lo nggak punya pengertian sama gua. Kira-kira cuma saya atau kawan-kawan pun begitu? Jujur aja. Setelah belajar ma'rifat, belajar menjadi pengamal zikir yang ini, adalah perbedaan. Ada perbedaan. Nah, itu bukan sesuatu yang datang ujung-ujung itu. Ada ilmunya itu. Ada disiplin ilmunya. Ada aturan mainnya. Ada sistemnya itu. Nggak semata-mata talenta ya. Ini sih udah bawaannya aja. Supi gitu. Enggak. Siapa yang nggak tahu yang namanya Sayyidina Umar? Umar dulu sebelum iman berani nggak mengatakan Umar soleh sejak kecil, berani nggak? Hah? Dia luar biasa jagonya. Yang namanya mateni mungkin kerjaan sehari-hari. Yang namanya minum-minuman, yang namanya dan naik kuda aja saya sebutin. Tapi setelah tobat, bagaimana perubahan orang yang kalbunya sudah bercahaya, bernuroni, dengan orang yang belum bercahaya. Bukan hanya ulama yang harus menjadi memahami, mempelajari, memahami, mengamalkan ilmu ini, bukan hanya ulama, pengusaha, atlet, politikus. Saya pernah menyebutnya dalam kajian-kajian hikam di pondok saya pada bulan Ramadan. Pemahaman dan pengamalan al-hikam secara benar dan sungguh-sungguh adalah kunci sukses di segala bidang kehidupan. Saya menyingkatnya ibahat mandimi lakdatik. Ibahat mandimi lakdatik. I ibadah. I iman. Dalam hal iman. Andai mengamalkan apa yang ada di dalam Miftahus Sudur ini, maka imannya akan mencapai tingkat ma'rifat. Ibadah. Dari biasanya sholat awal akhir waktu menjadi awal. Dari senang sendiri menjadi senang berjamaah. Dari tengah malam senangnya tidur menjadi mau sholat tahajud hajat. Dari sholat ingin diberi imbalan sekarang menjadi ikhlas. Ada pergeseran itu, pergeseran. Ibahat kesehatan. Mohon maaf, kadang orang bertanya, Pak Jajan begitu capeknya, lari sana lari sini, kok kelihatannya masih kuat aja? Alhamdulillah. Antara lain karena kalbu kita terus dituntun, didorong untuk selalu mengingat Allah. Antara lain. Nah, ibahat man, keamanan di pendidikan, mi ekonomi, lak akhlak, da budaya, tik politik. Akan beda. Orang yang sudah diperbaiki kalbunya dengan yang belum diperbaiki kalbunya akan beda. Nah ini lihat. Sebagaimana kalimat la ilaha illallah yang digunakan dengan sistem teruji, dengan metode teruji, membersihkan si zakir, si orang yang melakukan dari syirik jali, juga mampu membersihkan dari syirik khafi. Itu penyakit-penyakit kalbu. Wa taj'aluhu khalisan mukhlison. Ia bersih dan mampu membersihkan. Membersihkan orang lain
memiliki power daya. Mengajar kalau hanya dengan mentransfer ilmu kognitif, yang mencetak murid kita menjadi orang berpengetahuan saja. Tapi bila mana dilambari dengan dakwah birruh, taklim birruh, mengajar dengan pantulan cahaya, cahaya Allah disedot oleh kita, dari kita pantulkan pada orang lain, bekasnya akan berbeda. Ya, sebenarnya bukan hanya jurusan dakwah usuluddin, semua memerlukan, tidak ada yang tidak memerlukan. Kalau kita tanya, hei yang harus ikhlas, sebagian orang atau semua? Semua. Yang harus takwa sempurna? Semua. Maka yang harus memperdalam ihsan? Semua. Ihsan include di dalamnya adalah tasawuf tarekat. Tasawuf tarekat. Wa aidan inna hadhil kalimata, sesungguhnya kalimah yang ini tujarridul quluba an hujubil alaikil unsuriyah. Tujarridul quluba, mentajridkan kolbu. Mengambil apa mentajridkan maknanya? Menetralisir boleh. Ya. Menetralisir. Ya, jadi Al-Mukarramin tidak saya mohon sekedar membantu membaca, tapi membantu menggali juga terjemahnya, pemahamannya. Saya sudah sejak dulu senang kerja kolektif ya. Enak kerja kolektif itu. Coba sepak bola sendiri ya. Capek Pak. 5 menit mati. Operan aja 11 orang enak. Tujaridul quluba an hujubil ala ikil unsuriyah. Dari penghalang-penghalang yang terkait dengan keunsuran. Kita sering bicara unsur. Bapak-bapak unsur desa, unsur kecamatan. Sekarang unsur diri. Sering disebut unsur diri adalah unsur jasad ini. Anasir yang menjadi jasad kita adalah tanah, angin, air, api. Tanah, angin, air, api. Dalam diri kita ada tanahnya. Tidak langsung tanah menjadi diri kita, tapi tanam-tanaman yang tumbuh di tanah. Nasi kita makan, buah-buahan kita makan, lain-lain kita makan, itu unsur tanahnya. Unsur air. Dalam diri kita tidak ada air, mati kita. Konon ada yang menyebutkan kurang lebih 40 mineral dalam diri kita ini. Bagaimana Allah membuat bermacam-macam air yang berbeda fungsi. Seperti mobil saja, mobil. Airnya macam-macam. Bensinnya atau solarnya, olinya, dan lain sebagainya. Gemuknya. Begitupun dalam diri kita. Apa sama air untuk mengatur mata dengan air yang di hidung? Tentu beda, Pak. Energinya beda. Masya Allah. Nah, apalagi unsur api, panas dalam diri kita. Unsur angin, kalau tidak ada angin, bagaimana jantung bisa memompa darah? Itu semua sering menjadi hijab. Sering menjadi hijab. Contoh, ya, jam 2, jam 3 baiknya sholat malam. Tapi mata nariknya. Ketidur. Hari-hari tertentu baiknya saum, tapi perut nariknya pengen makan, merokok dan lain-lain. Ini hujubil ala ikil unsuriyah. Wa tuzakkin nufusa, dan membersihkan nafsu-nafsu, jiwa-jiwa, ruh-ruh, kolbu-kolbu, anir radzaili, dari sifat-sifat yang tercacat, sifat-sifat kehinaan, wasifatil hayawaniyati, dan sifat-sifat kehaiwanan. Mohon maaf, istilah hewan
di kita ini terlalu apa ya? Terlalu dipojokkan bahwa hewan adalah binatang ternakan. Al-insan hayawan. Insan itu hayawan, makhluk yang bernyawa. Hayawaniyah itu. Ya. Makhluk yang bernyawa, wasifatil hayawaniyah, dan tarikan-tarikan kemahlukan, sifat-sifat kehaiwanan dalam diri kita. Itu harus dibersihkan. Alatnya adalah zikir. Alatnya adalah zikir. Contoh, Idul Adha. Fasolli li rabbika wanhar. Tafsir biasa, tafsir ilmu zahir, sholli, sholatlah 2 rakaat. Idul Adha. Wanhar, potonglah hewan kurban. Tapi kalau masuk ke wilayah tasawuf, fasolli edum. Kamu harus selalu mendawamkan taqarrub ilallah. Dalam setiap denyut jantung, dalam setiap napas. Tidak boleh ada napas denyut jantung yang kosong dari ingat kepada Allah. Wanhar, dan potonglah. Ya, apa yang harus dipotong? Nasutal budni, sifat kehewanan, sifat keuntaan, sifat kekambingan, sifat kekerbauan, sifat kelembuan dalam diri kamu sekalian. Wanharnya begitu, lihat dalam tafsir Al-Jailani. Memahami Quran seperti hanya kita membuka kelapa. Ada yang sampai kulit luar, sabutnya, ada yang mampu menembus tempurungnya, mengambil dagingnya, mengambil saripatinya. Wahai para ilmuwan Indonesia, ya, bercerminlah di mana posisi kita. Wahai para ulama, bersyukurlah kita dihormati oleh orang, disanjung oleh orang, dan lain sebagainya. Tapi bercerminlah sebenarnya kita berada di posisi mana. Baik. Apalagi wa takshifu lidzakiriha 'ala dawami, dan bagi orang yang mengamalkan zikir, zikir bermetoda yang dimaksud, zikir yang bertarekat. Tarekat itu metoda, cara. Di Indonesia, termasuk di Malaysia, di mana-mana, masih banyak orang yang menganggap tarekat itu aliran. Bahkan sering ditambah dengan kalimat sesat dan lain-lain. Nah, perlu saya angkat sedikit. Piring bekas makan. Makannya pakai ikan peda, sambalnya sambal terasi. Kira-kira wangi apa bau? Insya Allah bau. Cucilah oleh anak umur 3 tahun yang belum tahu cara mencuci. Bersih apa enggak? Ya. Sebut saja namanya kalau di Sunda, anak kecilnya si Neneng. Mama, mali. Neneng yang mencuci piringnya. Ya nak, dicucilah oleh dia. Enggak bersih. Kenapa? Karena belum tahu cara. Dicuci oleh mamahnya, bersih. Karena tahu cara. Sekurang-kurangnya 3 bahasa lah sambungkan. Cuci piring pakai cara. Cuci baju pakai cara. Cuci mobil pakai cara. Cuci kolbu pakai cara. Itu bahar basit tuh. Sama aja dengan lagu lir-ilir. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wisang, ilir, taijo, yoroyo, tasenggu, kemanten, anyar. Kok orang Sunda bisa belajar? Cahangon, peneno bling bling kui, lunyu yo peneno kanggo su dodot iro, kumitir badah ing pinggir, dondomino jerumateno kanggo sebo kus mongpung padang. Mongpung Sora iyo. Apa jejen itu lagu anak kecil dibawa-bawa ke stain. Siapa bilang lagu anak kecil? Lagunya Kanjeng Sunan Kalijogo.
tapi dengan lirik yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Dalam itu, dalam itu. Jangan para pemimpin, presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kades, pengurus pendidikan, pokoknya semua deh, ulama, NU, Muhammadiyah, Persis, semua aja lah. Ya. Penekno bling-bling gue. Ayo cepat ambil buah bling-bling. Memangnya darah tinggi? Memangnya ngidam? Bukan. Bling-bling pojoknya 5. Kok 5? Silakan Anda ke Afrika, nyari bling-bling pojoknya 4 nggak ada. Bukan sombong, saya baru pulang dari Turki. Nggak lihat saya bling-bling di sana yang pojoknya 4 nggak ada. Pojoknya berapa? Bukankah itu isyarat bahwa kita harus bergerak, menggerakkan diri sendiri dan umat untuk mengamalkan rukun Islam. Ya, dodo tiro kumitir bedahing pinggir. Bajumu walibasut takwa. Takwamu, ibadahmu, imanmu sudah banyak robek-robek. Jangan panik, jangan marah. Dondomino cerumatino. Yuk kita jahit lagi. Ini mengadakan kegiatan seperti ini dalam rangka dondomino cerumatino. Perbaiki lagi, perbaiki. Dalam itu makrifat itu, Masya Allah. Saya sambung lagunya dengan lagu rukun Islam yang saya buat. Sama nadanya sama. Kembali tadi. Cuci piring pakai cara cuci baju. Cara cuci mobil ke cara cuci hati. Iya ya pas juga. Baharnya basit. Yuk kita pindah. Kemana sekarang? Ke bahasa Inggris. Cuci piring pakai metode cuci baju. Cuci mobil. Cuci kalbu. Gitu aja lah ngajinya, nggak usah tegang. Ilmiah banget, capek Pak. Ini aja lah pakai. Sekarang Arabkan yuk. Cuci piring pakai tarekat. Cuci mobil. Kata cuci baju. Cuci kolbu. Syura iyo. Coba Anda cuci mobil nggak pakai tarekat. Saya panggil santri. Ta'al. Iksil saya rutin nam syekh. Kata santri saya. Cuci mobil saya. Siap. Saya nggak nanya dulu kamu bisa apa enggak. Tahu-tahu celana lepis yang ada sletingnya dipakai. Akhirnya mobil saya jadi lecet. Nggak salah santri, salah saya yang nyuruhnya. Coba nggak tahu cara. Cuci mobil aja, cuci baju aja udah pakai metode cara torikot. Apalagi cuci? Ya, pakai metode. Nih lihat. Saya lanjutkan. Bagi orang yang mengamalkan zikir tersebut alat dawam secara istiqomah. Zikir jahar la ilaha illallah ada waktunya sekurang-kurangnya ba'da sholat fardu 165. Di antara metode, bukan satu-satunya. Di antara sekian metode yang tersebar di Indonesia saja, yang kurang lebih tercatat 46, di antaranya adalah mengamalkan la ilaha illallah 165 ba'da sholat fardu. Sendiri atau berjamaah. Sedangkan zikir khofinya, dilatihnya ba'da sholat. Terserah mau berapa ratus. Tetapi nantinya setiap denyut jantung diisi dengan zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sedang berdiri, duduk, terlentang. Sedang keadaan segala ada, kaya raya, keadaan menengah, atau keadaan kolaps sekalipun. Tetap berzikir kepada Allah alat dawam. Tiap denyut jantungnya diisi dengan Allahu Allah di dalam kalbunya. Wal ikhwasidki dan benar sesuai aturannya yang telah teruji. Wal ikhlas tidak karena ingin imbalan apa-apa dari Allah. Zikirnya bukan zikir cari pahala, tapi zikirnya zikir ingin kebersihan kolbu.
Allah akan memberikan al-ulumal laduniyah. Tadi sudah disampaikan. Ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Jadi yang disebutkan ilmu laduni bukan ilmu ujug-ujug. Nggak nyantren, nggak sekolah, pinter langsung. Nggak begitu. Saya salah seorang pembahas ilmu laduni di Jawa Barat. Di lingkungan Nahdlatul Ulama maupun membimbing mahasiswa pasca dalam hal ilmu laduni. Saya katakan, hemat saya ilmu laduni definisinya adalah orang mencari ilmu. Lama, biayanya banyak, fisiknya sudah capek. Diamalkan oleh dirinya. Ditularkan pada orang lain, menggerakkan orang lain. Dengan ikhlas, tidak ingin imbalan, kedudukan, dan macam-macam. Maka Allah berikan ilmu limpahan kepada dia. Kalau nggak keberatan diulang. Definisi ilmu kata Pak Jejan. Apa katanya? Ilmu laduni. Agak sulit ya. Jadi orang belajar. Ada orang yang mengandalkan seadanya hasil otaknya. Membaca, mendengar, meneliti. Ada orang yang selain membaca, mendengar, meneliti. Maka ia melakukan zikir. Dan ia diberi limpahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asrarul ghaibiyah. Nah, ini. Maaf, beribu maaf. Kalau ada di antara peserta yang sudah lebih tinggi ilmunya dari saya, luruskan saya. Karena mungkin salah, saya pun masih salah paham. Kalimat asror di tanah Jawa jujur. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat kira-kira asror lebih terkenal di bidang apa itu? Ya ilmu asror, jurus jarak jauh asror. Jawa Barat begitu asror. Apalagi gaibiyah, ilmu gaib. Nih lihat ilmu gaib. Ngambil botol dari jauh. Maaf, beribu maaf. Bukan itu yang dimaksud di dalam hal ilmu zikir. Bukan asror begituan. Itu main-main masuknya. Kok Pak Jejen berani ngomong begitu? Saya mantan orang begitu. Ya, jadi kalau saya ngomong nggak menyinggung orang. Saya pernah jadi guru ilmu begituan. Disebutkan asrorul ghaibah adalah gitu aja. Jangan tersinggung. Bapak yang ahli di bidang begitu jangan tersinggung. Silakan. Saya pernah jadi. Dikira ilmu asror ghaibah itu. Bukan. Ini berkembang ini. Wa tashhadu wa tusyahhiduhu boleh. Anwa'at tajalliyah. Dan zikir yang bermetoda, bertarikat, yang diterima dari gurunya yang punya kelayakan, yang disebutkan mursyid, diamalkan secara dawam, benar dan ikhlas, menghasilkan anwa'at tajalliyatil ilahiyah. Menghasilkan tajalli ketuhanan. Mohon maaf. Syukur kalau yang hadir sudah paham semua. Tapi kebanyakan masyarakat belum paham istilah tajalli. Kalau mendengar istilah triple T, tahalli, tajalli, ia akan mengatakan, itu sih istilahnya para wali itu. Itu bukan kelas kita itu. Saya pernah begitu dulu. Karena guru-guru saya juga mengatakannya begitu. Tertularlah pada saya. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah saya yang bodoh ini. Terus belajar dan belajar. Maka sekarang fahamlah. Mudah-mudahan pahaman saya benar. Takhalli diambil dari kata khalwatun. Khuluwun. Apa itu? Kosong. Yang dimaksud mengurangi dosa-dosa. Dari mungkin dosa yang dilakukannya 100 jadi 99. Itu sudah takhalli. Apalagi jadi 90, jadi 80, jadi 70. Terus berkurang. Itu takhalli. Syukur kalau sampai habis dosa-dosanya. Yang hadir sudah takhalli apa belum? Sudah takhalli apa belum? Sudah. Oh kan? Untung Rois yang datang. Saya punya wewenang untuk menilai. Nggak tebak-tebakan. Bapak Ibu, itulah tadi karena ihsan
ngawang-ngawang, ihsan ini terlalu lama, ditendang jauh dari umat Islam. Akhirnya persoalan tasawuf tidak jadi konsumsi sehari-hari. Takhalli itu mengurangi dosa-dosa. Zina dosa apa bukan? Maaf, pertanyaannya agak mencolok pertanyaan saya. Tadi malam pada zina semua enggak? Enggak? Ada yang belum pernah? Itu sudah takhalli. Maling sendal orang berapa puluh tadi malam? Enggak. Barangkali tadi malam membunuh? Enggak, itu takhalli. Kita ini sudah masuk pada proses takhalli, tapi belum selesai. Begitu yang lebih balance, lebih mizan bicaranya. Tidak, mana mungkin, enggak bisa. Jadi ya pokoknya semua dosa ada pada diri saya. Jangan gitu. Buat apa mengaku kalau memang tidak? Sudah takhalli? Di belakang belum berani ngomong. Saya mau mahasiswa Pak. Mahasiswa belum. Apakah semua dosa kita lakukan? Tidak. Adakah dosa-dosa yang sudah kita tinggalkan? Adakah sudah mengurangi dosa-dosa? Takhalli apa belum? Nah kan? Aduh, bukan kerjaan mudah gini-ginian ini. Menggiringnya itu. Bukan pekerjaan mudah. Antara kesadaran dan pemahaman gak mudah. Mohon maaf, saya bukan sombong merendahkan para ulama, tokoh dan mahasiswa. Yang gini-gini kadang-kadang yang sudah ilmuwan sekalipun masih textbook thinking. Ya. Sekarang kita beralih kepada tahalli. Apa katanya? Sudah tahalli apa belum? Sudah. Kenapa nyebut sudah langsung? Karena tahalli aja udah. Gak apa-apa, itu imbas saja, imbas. Biasa, gak apa-apa. Apa tahalli? Dari hulliyatun, keindahan, mapaisi diri. Ini kebaikan apa kejelekan kumpul di sini? Tahalli. Tadi sholat duhur ya? Tahalli. Tadi malam sholat tahajud ya? Tahalli. Ada yang minta-minta dikasih ya? Tahalli. Sudah tahalli belum? Alhamdulillah. Andai wassalam pun saya enggak apa-apa kan? Udah latihan ini. Latihan thariqah itu gitu. Jadi ada nuansa keilmuannya, ada nuansa melatih rasanya. Kita terlalu tawadu. Bagaimana kamu? Saya mau orang bodoh, saya nggak bisa apa-apa. Ya, yang disebutkan tawadu orang berkemampuan tinggi, tapi merasa dirinya rendah. Itu tawadu. Kalau orang nggak bisa apa-apa, lalu merasa rendah, ya memang nggak bisa apa-apa. Bukan tawadu. Hati-hati. Indonesia ini sungguh banyak yang harus diluruskan, Pak. Itulah saya 23 tahun nggak bisa diem. Rasanya nggak ada bulan yang nggak dipakai terbang. Ya. Barat, utara, selatan, terus. Yang ngomongin ginian aja. Setelah orang mengatakan, sampai di Malaysia saya dipanggil ke Istana Negeri, Sabah. Pak Kiai besok ke Istana Negeri. Apa salah saya? Saya kata, taklah salah besok mendapatkan bintang, Pak ya. Bintang apa? Darjah yang amat mulia Kinabalu. Buat apa saya dapat tuh? Apa kerja saya? Itulah bahaskan. Innalillah orang sini dari dulu matilah selalu. Pak Yai bahaskan itu menjadi innalillah adalah kebangkitan. Wah itu luar biasa itu. Kata orang, nggak tahu terserah orang. Mengurangi dosa-dosa. Kalau kata Ebit. Tahalli memperindah diri dengan akhlak yang. Nah sekarang tajalli. Sudah tajalli apa belum? Boleh jawaban bebas. Yang mengatakan belum itu kira-kira tawadu. Yang sudah mengatakan sudah artinya syukur. Jadi nggak ada yang salah. Enaknya tasawuf itu.
Nggak punya musuh, Pak. 35 tahun saya jadi mubalik malang melintang di negeri orang. Tak punya musuh. Kenapa Tuhan tak punya musuh? Musuh satu terlalu banyak. Ya, sahabat 1000 terlalu kurang. Enak. Beda-beda sedikit tak apa. Bersamalah dalam kesamaan, bersamalah dalam perbedaan. Saya katakan sepak bola tak harus sama. Gonzales tinggi besar, bule. Sedangkan si Okto hitam kecil. Tapi ketika kompak, gol. Itu aja. Tawa kamu. Nah ya, ini mudah-mudahan muncul NU Ma'rifat. Enak. Jadi bukan membawahi orang lain, tapi diakui lebih tinggi daripada orang lain. Nggak pernah membawahi, tapi diakui lebih tinggi. Kan artinya membawahi juga ya. Ketimbang membawahi orang lain nggak merasa dibawahi. Nggak enak itu. Nggak enak itu, pemberontakan itu. Agak seru-seru sedikit nih. Udah masuk kepada bab-bab begini. Tajalli. Terima kasih kalau sudah tajalli. Yuk ceritanya, ada seorang istri, Mbak siapa namanya? Saya ambil nama orang Jawa. Ya biasalah langganan saya Iis lah, Sukabumi. Mbak Iis namanya. Mbak Iis punya suami, Mas Asep namanya. Mas Asep namanya suaminya. Punya anak siapa? Si Otong namanya. Istrinya